Baik, selamat berjumpa saudara-saudara mahasiswa. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan beberapa eh, penjelasan mengenai penyusunan proposal penelitian kita, ya, dari mata kuliah metode penelitian eh, sosial untuk eh, atau metode penelitian PAK, ya. Tetapi seperti sudah saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa metode penelitian apapun, apakah itu metode penelitian sosial, metode penelitian teologi, metode penelitian PAK, kita tetap berada pada asas-asas penelitian yang sama pada setiap disiplin ilmu. Yang membedakan hanyalah tujuan dari penelitian tersebut yang disesuaikan dengan konten atau muatan dari setiap disiplin ilmu. Ya, tetapi asas penelitian itu sendiri dia sebagian besar sama. Nah, kalian sudah mencoba dan belajar menyusun eh, proposal penelitian, ya, dan kita belajar secara bertahap. Penyusunan proposal penelitian itu tidak bisa kita lakukan dengan serta-merta sampai selesai, tetapi kita mencoba untuk menyusunnya di dalam simulasi, dalam latihan-latihan, mulai dari perumusan judul, apa yang harus diperhatikan di dalam merumuskan judul penelitian, ya, variabel-variabel di dalam rumusan judul tersebut, konsep-konsep yang ada di dalam uh, rumusan judul tersebut, ya, apakah dia berkorelasi atau terkoneksi secara logis sehingga menjadi satu kesatuan judul yang bisa diterima, bisa jelas kandungannya, muatan-muatannya di situ, ya. Lalu kemudian kita melanjutkan dalam dengan berlatih menyusun latar belakang uh, penelitian. Jadi latar belakang penelitian itu sebenarnya adalah argumentasi kita mengapa kita memilih topik penelitian tersebut. Jadi dalam bahasa yang sederhana itu adalah alasan kita. Mengapa sampai topik ini menjadi penting bagi kita? Mengapa topik ini kita rasakan menarik bagi kita? Maka disitulah kita memberikan argumentasi kita, ya. Dan argumentasi itu harus benar-benar menjadi argumentasi yang atraktif. Artinya ketika orang membaca latar belakang masalah penelitian kita, orang menjadi tertarik untuk melihat bahwa memang masalah ini penting. Ya, dia bukan masalah yang biasa-biasa saja, tetapi ada sesuatu, ada alasan yang kuat bagi kita untuk menemukan kepentingan atau signifikansi dari topik penelitian tersebut kita lakukan. Jadi itu adalah isi dari latar latar belakang. Sehingga latar belakang itu sebaiknya langsung menukik kepada persoalan yang mau dijadikan sebagai topik penelitian atau apa sebenarnya isu penelitian yang menarik untuk dibahas di situ. Itu adalah isi dari uh, latar belakang masalah. Nah, yang selanjutnya adalah rumusan masalah atau biasanya kita sebut sebagai research questions, ya, pertanyaan penelitian. Research question ini adalah bagian yang sangat penting di dalam penelitian. Sebab dari latar belakang gambaran mengenai mengapa pentingnya penelitian yang kita lakukan ini, maka rumusan masalah atau pertanyaan penelitian dia semakin membatasi kita untuk melihat apa yang menjadi fokus penelitian kita. Pertanyaan apa yang kita ajukan itu akan menggambarkan atau mencerminkan apa yang mau kita dapat dari penelitian ini. Nah, saya sudah pernah mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan awal dalam penelitian itu kan 5W1H, ya. Who, why, when, where, what, ya, ditambah dengan 1H, how. Nah, itu adalah pertanyaan awal, ya. Nah, jadi kalau Anda merumuskan pertanyaan penelitian dengan bagaimana, itu berarti Anda ingin tahu sebuah proses, ya. Maka deskripsinya akan menjadi deskripsi yang menggambarkan proses dari apa yang Anda amati tersebut. Kalau Anda bertanya tentang apa, maka Anda sedang mencari tahu sebenarnya identitas atau definisi, pemaknaan dari sebuah pengalaman atau dari satu fenomena yang Anda amati. Demikian juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Jadi, pertanyaan penelitian itu akan menentukan apa sebenarnya yang mau kita cari
Data seperti apa yang mau kita cari? Dan bagaimana kita bisa mendapatkan data tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan penelitian itu akan menjadi kompas bagi kita, akan menjadi panduan bagi kita. Pada waktu kita melakukan penelitian di lapangan, pertanyaan penelitian itu akan selalu menjadi rujukan bagi kita. Kita akan selalu bertanya, apakah yang kita tanyakan di situ sudah terjawab? Di mana kita menjawabnya? Kalau kita belum menemukan jawabannya, kita harus mencarinya dengan cara apa? Bagaimana kita melakukan penelitian lanjutan untuk menjawab pertanyaan penelitian kita? Sehingga pertanyaan penelitian itu tidak perlu banyak. Ya, di dalam kalau pada level skripsi, pertanyaan penelitian itu cukup 2 saja. Tetapi itu adalah pertanyaan mendasar yang mengarahkan seluruh proses penelitian kita sampai selesai. Sehingga ketika kita selesai, kita kemudian bertanya, mengafirmasi juga bahwa pertanyaan penelitian kita sudah terjawab. Dijawab di mana? Anda harus bisa menunjukkan, seorang peneliti harus bisa menunjukkan, oh dia dijawab di bab 2, atau dia dijawab di bab 3, atau bab 4. Ya. Nah, dia harus bisa memperlihatkan hubungan dari bab-bab tersebut sebagai upaya dia menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan di bagian awal. Ya. Nah, jadi uh, itu yang uh, penting di dalam pertanyaan penelitian. Maka pertanyaan penelitian sebenarnya memperlihatkan koherensi. Koherensi itu adalah kesatuan. Ya, jadi Anda tidak melakukan proses penelitian ini secara parsial atau sendiri-sendiri atau secara terfragmentasi, ya. Tetapi dia menjadi satu kesatuan, ya. Sampai nanti Anda tiba pada refleksi teologi. Refleksi teologi itu pun adalah refleksi teologi yang dibangun dari hasil penelitian Anda, ya. Oke, itu mengenai pertanyaan penelitian. Yang ketiga adalah mengenai tinjauan pustaka, kerangka teoritik, dan kerangka berpikir. Biasanya ini ditempatkan dalam satu bab yang sama, ya, dalam satu bab. Nah, saya ingin mengatakan begini, ada kesalahpahaman atau salah kaprah di dalam kita menuliskan tinjauan pustaka pada bab penelitian kita. Yang saya lihat dari skripsi-skripsi atau proposal-proposal penelitian dari mahasiswa-mahasiswa yang lain sebelumnya, yang lebih senior, tinjauan pustaka itu dibiarkan sebagai sebuah judul begitu saja. Padahal sebenarnya tidak boleh seperti itu. Tinjauan pustaka itu adalah satu bagian tersendiri di mana Anda harus mengisinya. Ya. Mengisinya dengan apa? Mengisinya dengan eksplorasi literatur. Artinya, Anda mencoba untuk melihat, membaca, mencari, dan membaca artikel, buku, atau literatur apa saja mengenai topik yang sama dengan yang Anda pilih ini sebagai topik penelitian yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Dan biasanya mereka mempublikasikannya dalam bentuk artikel buku, artikel jurnal, atau book chapter, artikel di dalam buku, ataupun sebuah buku tersendiri. Nah, itu yang harus kita lakukan. Misalnya saja kita mau meneliti tentang lingkungan hidup. Maka kita harus tahu lingkungan hidup yang kita maksudkan ini apa. Misalnya kita mau meneliti tentang sampah. Nah, kita harus tahu bahwa penelitian tentang sampah itu eh, sudah banyak dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Ada banyak sekali penelitian yang sudah terpublikasi mengenai sampah di berbagai tempat, di berbagai wilayah, dan termasuk juga di Maluku. Maka tugas kita di dalam tinjauan pustaka adalah mencari tahu apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah mereka teliti tentang sampah itu. Sehingga ketika kita selesai melakukan tinjauan pustaka, kita membaca dan kemudian kita memberikan uraian singkat mengenai satu artikel, ya apa yang menjadi fokus artikel tersebut, ya. Maka kemudian kita bisa meyakini bahwa penelitian yang kita lakukan ini bukanlah duplikasi, bukanlah penjiplakan, ya, dari penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Sebab apa? Kita mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, itulah yang memberikan kepada penelitian atau topik penelitian kita itu
satu dimensi baru, yaitu yang disebut sebagai novelty. Apa yang baru dari penelitian yang kita lakukan ini? Ya. Nah, kemudian kita melanjutkannya dengan kerangka teoritik. Kerangka teoritik itu jelas adalah hasil membaca. Jadi kita membaca sejumlah buku, sejumlah artikel berkaitan dengan teori bagaimana kita memahami sampah. Nah, karena kita bergerak di bidang ilmu teologi, maka tentu saja eksplorasi teoritik yang kita lakukan adalah eksplorasi teoritik di seputar disiplin ilmu teologi. Ya. Nah, jadi di situ kita mencoba untuk membaca sejumlah teori dan kemudian kita mencoba memilih kira-kira teori mana yang tepat atau yang membantu saya memahami kenyataan tentang sampah di dalam konteks penelitian saya. Ya. Jadi teori itu biasanya dikembangkan oleh orang-orang yang melakukan penelitian tentang satu topik tersebut, misalnya tentang sampah, tetapi di tempat lain. Lalu mereka mencoba mengembangkan pemikiran mereka yang lebih umum, sehingga bisa juga diaplikasikan atau diterima, digunakan oleh peneliti-peneliti yang lain di tempat-tempat yang lain. Jadi salah satu aspek dari teori yang sangat penting adalah dia harus bersifat umum. Dia harus bisa diterima sebagai sebuah gambaran dari situasi problematik yang umum mengenai suatu fenomena tertentu. Ya, dalam hal ini misalnya sampah. Jadi misalnya kita mau tahu bagaimana orang memahami sampah. Ya, mungkin kita bisa membaca buku sosiologi. Mungkin kita bisa membaca antropologi untuk melihat karakter kebudayaan suatu masyarakat di dalam memahami limbah atau sampah. Nah, mungkin juga kita bisa melihat apa teori-teori yang berkaitan dengan sampah. Misalnya karena paradigma kita adalah lingkungan hidup, maka kita bisa membaca teori-teori tentang lingkungan hidup. Nah, di dalam teologi, teori-teori lingkungan hidup itu sendiri sudah sangat membantu terbentuknya refleksi teologi atau pemahaman-pemahaman teologi seputar lingkungan hidup. Maka dia disebut sebagai ekoteologi, ya, teologi lingkungan, ya, ekoteologi. Nah, jadi teori itu yang kemudian Anda bisa pakai. Ini contoh saja kalau Anda menggunakan topik tentang sampah. Jadi kita melakukan eksplorasi teori di situ. Nah, kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini juga susah-susah gampang. Kerangka berpikir ini sebenarnya adalah apa yang Anda pikirkan mengenai topik tersebut setelah Anda melakukan eksplorasi literatur di dalam tinjauan pustaka dan kemudian Anda melakukan eksplorasi teori pada kerangka teoritik. Kira-kira ketika Anda membaca kembali topik Anda tentang sampah tersebut, apa sebenarnya Anda mau lihat dari situ? Anda merumuskan pemikiran Anda sendiri, ya, yang sudah dibekali dengan sejumlah teori tersebut, dan Anda merumuskannya di dalam apa yang disebut sebagai kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir itu tidak memuat pikiran orang lain. Kerangka berpikir itu adalah rumusan, gagasan, atau ide Anda sendiri mengenai topik penelitian yang Anda pilih. Ya. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan kepada kita semua mengenai alur penyusunan proposal penelitian. Seperti apa yang tahapan-tahapan seperti apa yang harus kita lewati kalau kita mau menyusun sebuah proposal penelitian. Ya, jadi saya membuatnya dalam bentuk roadmap atau alur, ya, bagan alur, sehingga kita bisa melihat prosesnya seperti apa. Ya, nanti baru kita bisa mengisinya di dalam kerja-kerja penyusunan proposal penelitian. Ya, baik. Nah, kita bisa melihat di gambar ini, ya, kita bisa melihat yang pertama kita menentukan topik dulu. Ya. Nah, topik ini tentu saja sangat ditentukan oleh minat Anda sebagai seorang peneliti. Anda berminat pada pada bidang ilmu apa? Misalnya Anda berminat pada bidang ilmu disiplin ilmu etika, ya, di dalam teologi.
Maka Anda bisa melihat di situ. Kalau saya tertarik pada etika, kira-kira masalah etika apa ya yang bisa saya pilih sebagai topik penelitian. Jadi dia harus sesuai dengan minat Anda, supaya Anda bekerja dengan sukacita. Kalau Anda memilih topik yang tidak sesuai dengan minat Anda, maka meskipun topik itu tidak terlalu berat, tetapi Anda tidak akan mengerjakannya dengan sukacita. Dan Anda pasti akan merasakannya berat. Sebab apa? Dia tidak sesuai dengan minat kita. Jadi pilihlah topik penelitian yang sesuai dengan minat kita. Apa yang menjadi kesukaan kita? Apa yang menjadi orientasi keilmuan kita? Ya. Nah, kemudian yang berikut adalah perhatikan kata-kata kunci. Ya, perhatikan kata-kata kunci. Jadi kata-kata kunci apa yang muncul di situ? Nah, kata-kata kunci itu menjadi penting di dalam merumuskan judul. Jadi merumuskan judul itu bukan sekedar merangkai kata, tetapi kata-kata yang kita pilih atau diksi itu adalah kata-kata yang memang akan menjadi konsep-konsep utama di dalam penelitian kita. Nah, tahapan berikut barulah kita mencoba menyusun makalah. Nah, biasanya saya akan meminta mahasiswa kalau ada yang tertarik atau berminat pada disiplin ilmu teologi kontekstual yang saya tangani, biasanya saya akan meminta untuk membuat dulu satu lembar tulisan apa sebenarnya yang ada di dalam pikiran pikiran Anda, ya, atau pikiran mahasiswa tersebut. Saya akan meminta mereka untuk tulis dulu, ya, jangan bicara, tulis dulu. Karena dengan menulis kita punya kesempatan untuk merenungkan, kita punya kesempatan untuk memilih kata, kita punya kesempatan untuk melakukan revisi, ya. Jadi kita punya kesempatan yang banyak untuk menyusun kata-kata dan kalimat sehingga dia menjadi sebuah tulisan yang logis, ya, yang masuk akal sesuai dengan apa yang mau Anda teliti, ya. Jadi dia harus muncul dari gagasan awal Anda. Biasanya saya akan meminta begitu. Itu pada tahapan yang ketiga. Nah, pada tahapan yang berikut biasanya setelah mahasiswa memasukkan satu lembar gagasan awal mereka, maka kita akan mendiskusikannya. Ya, pertanyaan pertama itu biasanya adalah sebenarnya Anda mau melihat apa dari topik ini? Apa yang Anda mau teliti, ya? Atau siapa yang akan Anda mau teliti? Nah, dialog itu adalah dialog awal untuk uh, memperkaya satu lembar itu, ya. Jadi dimulai dengan satu lembar, kemudian diskusi kita lakukan, dan dari diskusi itu kita melakukan penambahan lagi, ya, dari satu lembar menjadi dua lembar. Nah, nanti kita diskusikan lagi dari dua lembar menjadi tiga lembar, dan demikian seterusnya. Nah, proses itulah yang kemudian kita masuk dalam bagian yang kelima, itu yang disebut sebagai updating. Ya. Nah, dalam hal ini setelah kita mendiskusikan dan kita melihat logika pemikiran awal tadi, maka kemudian kita melakukan updating. Kira-kira dengan topik semacam ini, dengan gagasan awal semacam ini, buku-buku apa saja yang Anda harus baca? Atau literatur apa saja yang Anda harus baca? Ya, apakah itu artikel jurnal, apakah itu book chapter, apakah itu buku, ya, ataupun makalah-makalah hasil penelitian, ya, yang uh, bermanfaat atau berguna untuk menambah referensi Anda dan semakin memperluas wawasan Anda mengenai topik penelitian yang Anda pilih. Sehingga uh, di situ kita bisa melihat bahwa ternyata topik yang semula kita pandang sederhana, dia ternyata akan berkaitan dengan banyak sekali unsur-unsur ataupun aspek-aspek yang lebih 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 luas lagi. Ya. Jadi kita menempatkan topik penelitian kita itu pada satu konteks penelitian yang lebih lebih luas lagi. Ya. Nah, kepentingannya adalah kepentingan membangun teori. Jadi penelitian yang kita lakukan itu bukan hanya kita membaca teori orang lain, tetapi sebenarnya diharapkan setelah penelitian itu
kita bisa melahirkan gagasan-gagasan baru, tesis-tesis baru, ataupun teori-teori baru. Ya. Nah, bagian yang berikut setelah updating telah pustaka, kita melakukan updating terhadap masalah penelitian. Biasanya masalah penelitian, ya tidak biasanya, tetapi ada masalah penelitian yang mengalami perkembangan. Ya. Jadi ada mahasiswa yang memilih topik-topik penelitian yang apa? Yang yang mutakhir, ya, yang baru, dan biasanya eh, eh, masalah yang baru terjadi atau fenomena yang baru terjadi itu dia akan selalu mengalami perubahan. Nah, kita akan melihat arah perubahan dari masalah penelitian kita. Dari situ kemudian barulah kita mulai menyusun bagian-bagian bab 1 apa isinya, bab 2 isinya apa, bab 3 isinya apa. Nah, umumnya bab 1 itu adalah proposal kita. Jadi di situ ada latar belakang, kemudian pertanyaan penelitian, kerangka teoritik, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka berpikir, kemudian manfaat penelitian, metode penelitian, macam-macam, ya. Nah, pembagian bab terjadi di situ. Ya, jadi saudara-saudara bisa melihat, ya, itu alur dari penyusunan sebuah proposal penelitian. Ini disebut sebagai roadmap. Roadmap itu artinya peta jalan, ya, sehingga kita tahu bahwa penyusunan proposal itu harus melewati tahapan-tahapan ini, tidak bisa loncat, ya. Oke. Nah, sekarang kita melihat apa yang disebut sebagai alur identifikasi masalah penelitian. Jadi kalau pada bagian yang pertama kita melihat secara umum, secara keseluruhan masalah penelitian tersebut mau kita susun di dalam satu kesatuan proposal penelitian itu, tahapan-tahapannya seperti apa. Maka sekarang kita melihat bagaimana kita mengidentifikasi masalah penelitian. Yang pertama, ada masalah penelitian yang praktis. Ya, topik-topik yang dipilih dia lebih bersifat praktis. Ya. Dan biasanya masalah-masalah penelitian yang praktis ini dilakukan untuk merilis sebuah program. Nah, itu biasanya pemerintah melakukan penelitian-penelitian yang bersifat praktis. Sebab apa? Dia sangat berkaitan dengan program yang akan dirilis atau diimplementasikan oleh pemerintah, misalnya, atau lembaga-lembaga tertentu. Nah, gereja juga bisa melakukan penelitian terhadap masalah-masalah praktis tersebut dalam rangka, misalnya, menghasilkan atau membuat program-program pelayanan yang lebih applicable, yang bisa diterapkan di setiap jemaat, ya. Dan untuk masalah praktis tersebut, maka ada kata-kata kunci. Ya. Nah, masalah praktis yang saya maksudkan di sini adalah masalah yang bisa kita amati. Jadi biasanya kita akan melihat apa yang terjadi di sekitar kita, dan kemudian dia mendorong rasa ingin tahu kita untuk melihatnya lebih dalam lagi. Nah, dari masalah praktis tersebut, maka kita menentukan kata kunci. Ya, sama seperti yang tadi, tetapi dia lebih kepada identifikasi masalah penelitian. Dari situ kemudian kita melakukan tinjauan sistematis atau systematic review, ya, terhadap masalah tersebut. Apa saja yang bisa kita dapatkan, informasi apa saja yang bisa kita dapatkan mengenai topik penelitian tersebut. Baru kemudian kita merumuskan apa yang menjadi masalah penelitian kita sendiri. Ya. Dan sama seperti yang tadi, updating telah pustaka itu artinya kita melakukan bacaan-bacaan yang terkait dengan topik penelitian kita, sehingga wawasan kita tentang topik penelitian kita tersebut semakin kaya. Oh, ternyata masalah yang kita amati sebagai masalah penelitian ini, dia tidak sesederhana seperti yang kita lihat semula, ya, setelah kita melakukan updating. Misalnya saja Anda mau meneliti tentang dampak COVID-19 terhadap komunitas beragama. Pada awalnya mungkin topik tersebut muncul karena pengalaman Anda di jemaat. Ya, Anda lihat sendiri bagaimana orang beribadah di rumah, ya, bagaimana para majelis dan pendeta merancang model-model pelayanan yang tidak lagi di gereja tetapi di rumah. Ya, kelihatannya sederhana. Tapi kemudian ketika kita melakukan updating telah pustaka,
kita menemukan, wah ternyata banyak sekali ya masalah dampak COVID-19 ini yang sudah dilakukan, penelitian yang sudah dilakukan dan dipublikasi oleh orang lain. Anda bisa browsing itu di internet. Dan yang berikut adalah updating masalah penelitian. Ya, jadi masalah penelitian, terutama penelitian kualitatif itu saudara-saudara, dia bisa terus mengalami perubahan. Dia bisa terus diupdate. Ya, sebab masalah penelitian kualitatif itu dia memang akan sangat berkaitan dengan dimensi-dimensi kebudayaan. Ya, jadi dia sangat dinamis. Itu yang membedakan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif yang berbasis pada rumus-rumus ya matematika, rumus-rumus yang lebih matematis. Ya, jadi kita tidak mengukurnya secara kuantitatif, tetapi kita melihatnya di dalam sebuah proses yang terus-menerus bisa saja mengalami perubahan. Ya, nah sebenarnya secara umum ini bagan ini sama saja, ya. Dia hanya mau menampilkan dalam profil yang berbeda, ya. Seperti misalnya bagian yang pertama, general problem and data. Itu adalah mengapa masalah umum tersebut penting dan bagaimana variabel-variabelnya. Itu yang sudah seperti saya sebutkan tadi ya. Jadi Anda harus memperlihatkan kenapa masalah ini menjadi penting untuk kita teliti. Ya, apa kepentingannya? Dan kepentingannya bukan hanya untuk kita sebagai peneliti, kepentingannya bukan hanya karena kita mau tulis skripsi atau tulis tesis atau disertasi, tetapi kepentingannya lebih bersifat umum. Kalau kalau hasil penelitian ini bisa dipublikasi, kira-kira dia bermanfaat atau tidak untuk banyak orang, ya. Yang kedua adalah subject area atau research field, bidang area. Itu yang saya katakan tadi. Anda punya minat kemana? Itulah yang harus menentukan subjek area penelitian Anda. Jangan sampai Anda tertarik kepada biblika, tetapi Anda kemudian memilih masalah etika atau masalah dogmatika, atau sebaliknya. Anda sebenarnya tertarik kepada bidang etika, tetapi kemudian Anda memilih bidang-bidang biblika yang sebenarnya tidak pas dengan Anda. Ya. Sehingga Anda merasa ini this is not my subject area. Ini bukan bukan subjek area saya. Ini bukan lapangan minat saya. Yang ketiga adalah related research and existing methods. Nah, itu artinya adalah Anda seperti yang tadi sudah saya katakannya, di dalam membaca tinjauan pustaka dan membangun kerangka teoritik, kita harus melihat penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian kita. Ya. Nah, itu sangat ditentukan kepada variabel-variabel yang kita gunakan di dalam rumusan judul yang kita pakai. Ya, apa yang mereka hasilkan? Apakah hasil penelitian mereka yang terkait dengan topik penelitian kita ini membantu kita untuk memahami di aspek-aspek lain dari penelitian kita ini? Ya, itu harus kita perhatikan juga. Kemudian existing methods. Metode seperti apa yang terbaik yang bisa kita gunakan untuk kita pakai di dalam penelitian kita. Ya. Nah, yang keempat adalah research problem, masalah penelitian. Nah, masalah penelitian ini tentu saja harus kita selesaikan melalui metode. Ya. Nah, kita bisa melihat di sini misalnya dalam bagan ini ada pemutakhiran metode. Jadi metode itu bukan sebuah tongkat suci yang kemudian bisa kita gunakan, tongkat sakti yang bisa kita gunakan untuk semua kasus. Ya, bisa saja ada kasus tertentu yang kita bisa pakai metode A, tetapi metode A itu tidak bisa kita pakai untuk memahami kasus yang lain. Nah, itu sebabnya nanti di dalam metode penelitian kita akan menemukan berbagai bentuk metode penelitian. Tetapi di dalam konteks mata kuliah ini, metode penelitian yang kita gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Ada studi kasus, ya, ada observasi partisipatoris, ada wawancara, ada juga analisis sosial yang bisa kita gunakan di situ. Lalu kemudian uji coba metode. Ya, ini sebenarnya uh, proses proses latihan untuk kita melihat apakah metode yang kita gunakan ini tepat untuk kita pakai ya di dalam penelitian kita. Lalu kemudian objective and testing. Ya, ini adalah tujuan penelitian. Apa tujuan penelitian kita?
Nah, tujuan penelitian kita itu akan sangat terkait dengan pertanyaan penelitian kita. Jadi kalau Anda bertanya tentang bagaimana, maka tujuan penelitiannya sebenarnya adalah untuk mengetahui proses ini. Ya, jadi rumusan pertanyaan penelitian dia menentukan tujuan penelitian. Tujuan penelitian dia sangat terkait dengan pertanyaan penelitian. Dan yang keenam, summary atau semacam ringkasan. Jadi nanti pada bagian akhir dari penelitian kita harus membuat sebuah kesimpulan bahwa penelitian kita sudah dilakukan, proses penelitiannya sudah dijalani, dan pertanyaan penelitiannya sudah terjawab. Terjawab seperti apa, baru kita tulis di dalam kesimpulan kita. Ya, baik. Ini sebenarnya sama saja seperti yang sudah saya jelaskan di bagian awal. Jadi pada prinsipnya unsur-unsur di dalam metode penelitian itu sama, tetapi dia bisa ditambahkan, dia bisa dikurangi sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Nah, misalnya saja di dalam penelitian kualitatif kita tidak mengenal hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara. Hipotesis itu biasanya hanya berlaku pada penelitian kuantitatif. Ya, jadi ada jawaban sementara. Jawaban sementara itu biasanya rumusannya adalah jika maka. Jika titik-titik, maka titik-titik. Ya, itu adalah hipotesis. Itu adalah jawaban sementara yang biasanya dipasang sebelum penelitian. Jadi semacam dugaan. Jika saya bikin begini, maka begini. Ya. Nah, hipotesis lebih banyak dipakai pada penelitian kuantitatif. Sebab apa? Sebab mereka menggunakan rumus. Ya, mereka menggunakan eksperimen di laboratorium. Nah, penelitian kualitatif tidak menggunakan hipotesis. Ya, sebab kita tidak sedang menguji teori, kita tidak sedang menguji, tidak sedang melakukan eksperimen, ya, sehingga kita tidak bisa memprediksi jika begini maka begini. Ya, kalau kita misalnya menggunakan hipotesis, jika saya memukul orang, maka orang akan membalas. Ya, secara umum mungkin bisa diterima, tetapi bisa saja hipotesis itu salah. Ya. Nah, di dalam penelitian kuantitatif itu disebut sebagai verifikasi dan falsifikasi. Verifikasi itu adalah menguji sesuatu itu benar, ya, verified. Ya, falsifikasi adalah menguji sesuatu itu salah, ya, falsified. Ya, verifikasi dan falsifikasi. Jadi hipotesis itu nanti bisa berujung kepada verifikasi dan falsifikasi. Ya, oke. Jadi kalian lihat sebenarnya dari 3 bagan yang saya tampilkan atau 4 bagan yang saya tampilkan, kalian bisa menemukan ada banyak unsur yang sama, yaitu biasanya unsur-unsur utama, tetapi ada juga yang dimodifikasi dengan menambahkan beberapa unsur yang lain. Ya, itu tergantung dari kebutuhan peneliti tersebut. Ya, dan tergantung juga dari tujuan penelitian yang dilakukan. Baik, saudara-saudara, itu beberapa penjelasan tentang penyusunan proposal penelitian dan juga alur dalam penyusunan proposal penelitian. Ya, saya sudah menampilkan ada tiga bagan yang secara umum sama, tetapi ada juga modifikasi-modifikasi tertentu dari bagan tersebut. Nah, mudah-mudahan 3 bagan ini bisa memperkaya Anda semua untuk melihat bahwa penyusunan proposal penelitian itu bukan tiba saat, tiba akal, tetapi dia harus dilakukan secara terencana. Jadi penelitian itu harus dilakukan secara terencana. Sebab apa? Sebab kita ingin mencapai satu tujuan penelitian. Dan penelitian itu dia harus mencapai tujuannya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya, maka di dalam epistemologi atau filsafat ilmu pengetahuan, penelitian itu menjadi sebuah instrumen yang sangat penting di dalam membangun pengetahuan. Jadi pengetahuan itu dia akan selalu dibangun di atas dasar penelitian, 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 dan penelitian. Nah, kalau suatu ilmu melahirkan banyak penelitian,
maka ilmu itu adalah ilmu yang berkembang. Tapi kalau suatu ilmu dia macet, dia mandek, dia tidak melakukan atau tidak melahirkan penelitian-penelitian yang mutakhir, maka ilmu pengetahuan itu dia akan mati. Ya, jadi Anda lihat, cara kita belajar di perguruan tinggi juga adalah cara kita melahirkan ilmu pengetahuan atau teori-teori yang baru. Dan itu sebabnya dibutuhkan penelitian. Jadi kalau Anda menulis skripsi itu bukan semata-mata karena tuntutan administratif perguruan tinggi, tetapi sebenarnya itu adalah esensi dari kerja ilmu pengetahuan. Harus ada penelitian agar supaya ada data yang baru, harus ada teori yang baru, maka dari situ terbangunlah sebuah ilmu pengetahuan yang baru. Nah, mungkin saja dia akan berlangsung 1 tahun, 2 tahun. Ya, ketika ada penelitian yang terbaru, bisa saja teori yang kita bangun gugur atau sebaliknya ada afirmasi, ada pengakuan terhadap teori yang kita buat oleh melalui penelitian orang lain. Maka satu teori itu kemudian menjadi sangat kuat ketika dia memperoleh afirmasi dari hasil penelitian orang lain. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di dalam pemaparan materi pada saat ini. Terima kasih untuk perhatian saudara-saudara. Sampai kita bertemu di kesempatan berikutnya.